Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalla innal insana la yatagha. Fil Qur'anil Karim taruddu ala iddati ma'ani makna kalla. Dalam Al-Quran sering disebut kalimat kalla, sekali-kali tidak. Maka kalimat ini memiliki makna yang banyak. Dan antakuna bimakna haqqan. Terkadang kalla itu memiliki makna sungguh, benar-benar. Kama fi hadhil ayah, seperti dalam surah Al-Alaq ayat 6 ini, maka kalla ini artinya benar, sungguh. Innal insana la yatagha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, bahwa ia memandang dirinya tidak butuh apa-apa lagi, merasa cukup dirinya itu dengan apa yang ada padanya. Yakni anna Allah Ta'ala yusbidu hadha isbatan la mariyatan fihi. Allah menetapkan bahwa memang manusia bukan sekedar kinayah, betul-betul sungguh mereka itu melampaui batas. Dan yang disebut dengan insan laisa syakhsan muayyanan, bukan orang tertentu saja. Balil murad al-jins, tapi maksudnya jenis manusia. Bukan tentang nama si orang, nama si Allah, tapi makhluk Allah yang bernama manusia. Mereka itu melampaui batas, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kullu insan min bani Adam idza ra'a nafsahu istaghna fa innahu yatagha. Siapapun mereka, setiap manusia dari keturunan anak Adam, tatkala dia melihat, menganggap dirinya itu sudah cukup, tidak butuh dengan yang lainnya, maka Anda akan menjumpai orang ini menjadi orang yang melampaui batas. Manitughyan, siapakah orang yang melampaui batas itu? Ai huwa mujawazatul had. Mereka yang sudah mujawazatul had, lewat dari batas ketentuan syariat. Idza ra'a anna istaghna an rahmatillahi tagha wa lam yubali. Bila seorang hamba Allah merasa dirinya tidak butuh lagi dengan rahmatnya Allah, jadilah dia orang yang melampaui batas atau sombong. Dia merasa tidak butuh dengan rahmat Allah, maka orang ini melampaui batas. Idza ra'a anna istaghna 'anillahi azza wa jalla fi kasbil qurbati wa khusulil matrubat, sara la yaltafit ila Allah wa la yubali. Bila engkau lihat ada seseorang dia tidak lagi merasa butuh kepada Allah azza wa jalla dalam masalah menghapuskan kesedihan, memperoleh apa yang dia inginkan, sehingga tidak mau mengarahkan dirinya kepada Allah, jadilah dia orang yang
melampaui batas. Pokoknya setiap apapun yang dia telah melampaui batas syariat disebut dengan tagha. Idza ra'a anna ustaghna bis-sihhati nasiyal marad. Lihat manusia itu kalau dia sudah merasa enggak butuh karena dia punya kesehatan, dia lupa ketika dia sakit. Wa idza ra'a anna ustaghna bis-siba nasiyal ju'. Ketika dia menjumpai dirinya kenyang, lalu dia enggak butuh tentang sesuatu yang lainnya, maka Anda akan jumpai dia lupa dengan rasa lapar. Ini namanya tagha. Nah, manusia itu kebanyakan mereka seperti ini. Seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah. Lihat pada hari ini, orang yang badannya sehat, dia tidak peduli dengan Allah. Dia kira sehat itu akan terus-menerus. Orang yang banyak hartanya, dia enggak peduli dengan Allah Ta'ala. Dia kira kaya itu akan terus-menerus. Seandainya toh dia kaya, kekayaannya enggak akan dibawa kepada kematiannya. Orang yang bahagia di dunianya terus-menerus dengan kehidupan dunianya, dia kira dia tidak akan merasakan kesedihan suatu saat. Di saat itu dia akan bersikap tagha. Fir'aun bukankah demikian? Ketika dia menjadi raja, tanah dan sungai ia kuasai di dunianya, maka dia berkata dengan sombong, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Kufur, menjadi tagha, melampaui batasnya. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kalau orang yang beriman dia menyadari bahwa dirinya dhaif, fakir, butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak memiliki dirinya kecuali Allah yang memilikinya. Dia tidak sanggup menolak mudarat, mendatangkan manfaat untuk dirinya kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Ini dia mukmin yang tidak tagha. Nah, ketika Allah menyebutkan innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna, sungguh manusia itu benar-benar menjadi tagha, bersikap melampaui batas ketika dia memandang dirinya itu sudah tidak butuh siapa-siapa lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbmu mereka akan kembali. Ai al-marja'u ya'ni ma'man tughiyat wa 'uluwat wastakbarat wastaghniyat fa inna marji'aka ila Allah azza wa jalla. Wahai kalian manusia yang kalian merasa diri kalian tinggi, merasa diri kalian memiliki segalanya, kalian yang menyombongkan diri, tidak membutuhkan apa-apa, sesungguhnya kalian semua juga akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Semua kita akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Illa man di dalam Al-Qur'an surah Al-Ghasyiyah Allah mengatakan illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al-adab al-akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina isabahum. Kalau mereka tidak percaya, hendaklah mereka membaca surah Al-Ghasyiyah. Allah katakan kecuali orang-orang yang berpaling lagi kufur, maka Allah akan menyiksa mereka dengan adab yang besar. Sesungguhnya kepada kami mereka itu akan kembali dan atas kami hisab mereka itu. Inna ilaina iyabahum, kepada kami mereka akan kembali. Yani tidak ada manusia yang kembalinya kepada patung-patung. Di hari kiamat mereka akan datang kepada Allah tabaraka wa taala sesuai dengan amal perbuatan yang mereka bawa, mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka amalkan. Wa idza kana al-marji'u ila Allah fi kulli al-umuri fa innahu la yumkinu li ahadin ay yafirra min qada'illahi abada. Kalau kita sudah menyadari, wahai saudaraku kaum muslimin, kita ini bahkan seluruh perkara itu kembalinya kepada Allah tabaraka wa taala, maka tidak ada satu jalan pun, tidak ada satu jalan pun bagi seseorang bisa lari dari Allah azza wa jalla. Tidak ada. Kalau mereka berlindung dengan kekayaannya, tetap
pada akhirnya dia akan datang kepada Allah Ta'ala. Kalau dia berlindung dengan kekuasaannya, tetap pada akhirnya dia akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau mereka berlindung dengan tentara-tentara mereka, tukang pukul mereka, mereka tetap akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Jangankan manusia, pada hari itu malaikat Jibril dan malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, tidak sanggup mengucapkan satu kalimat pun, tidak sanggup berbicara satu dengan yang lainnya. Pada hari itu ikhwati rahimani wa Allah menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya, yakni dibangkitkan kembali manusia yang sudah mati itu. Wa qala al-insan, seketika itu manusia berkata, malah ada apa dengan dunia? Ada apa dengan bumi ini? Allah mewahyukan kepada bumi, menceritakan apa yang telah diinginkan oleh Allah untuknya. Maka orang-orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang ingkar itu akan berkata, aduhai kiranya cuman aku sekedar debu saja. Jadi inna ila rabbika raji'a, sesungguhnya kepada Rabbmu lah tempat kembali itu. Inna ila rabbika raji'a rubama naqul innahu a'ammun minal wa'idi wat tahdidi. Perlu kita mengetahui ayat ini, sesungguhnya kepada Rabbmu lah tempat kembali. Yang kita harus pahami ini umum, semua perkara yang kembali, bukan hanya manusia. Masalah janji, masalah ancaman, semua kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masalah hukum juga kembali kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Bila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul. Ya, ini jelas menunjukkan urusan apapun kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal umurul kauniyah al marja' fi ila Allah, juga perkara-perkara yang tampak dari urusan dunia juga kembalinya kepada Allah. Urusan agama kembalinya kepada Allah, urusan dunia juga kembalinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ittastaghisu rabbukum fastajaba lakum. Jika kalian beristighatsah, meminta tolong kepada Rabb kalian, niscaya Dia akan mengijabah permintaan kalian. Berarti semua perkara harus dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fala ruju'a lil abdi illa ilallah. Tidak mungkin seorang hamba punya tempat kembali kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullul umuri tarji'u ila Allah azza wa jalla. Semua perkara, semua urusan kembali kepada Allah. Ketetapan Allah berlaku baginya. Yaf'alu ma yasha. Ia akan berbuat sekehendak apa yang Allah inginkan. Hatta ma yahsulu bainan nasi minal hurubi wal fitani wasyururi fa innallaha huwallazi qadaraha. Semuanya itu datang dari Allah, kembalinya kepada Allah. Sampai pun peperangan, pembunuhan, kesengsaraan, kebahagiaan, ketenangan, itu juga kembalinya kepada Allah. Karena memang Allah lah yang mentakdirkannya. Karena Allah lah yang telah mentakdirkannya. Lakinnahu qadaraha li hikmatin kama qala Allah Ta'ala. Tapi yang perlu dicatat, itu ditakdirkan oleh Allah penuh dengan hikmah. Maksudnya, enggak boleh manusia menyalahkan takdir. Sebab Allah sudah berkata kepada mereka, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu sifat fajirnya dan takwanya. Mereka boleh memilih. Enggak ada alasan bagi mereka untuk menyalahkan takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi ini peringatan, manusia kalian yang sering punya sifat sombong, melampaui batas, merasa enggak butuh dengan Allah Ta'ala, ingat kalian tetap akan kembali berjumpa kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah menceritakan contoh orang yang sombong. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana menurutmu orang yang suka
melarang, menghalang-halangi. Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia ingin mengerjakan salat. Yakni akhbarani anna hal hadzal rajul wa ta'ajjaba min hal hadzal rajul alladhi yanha abdan idza shalla. Ini Allah telah memberitakan kepadaku tentang seorang lelaki yang menghalangi lelaki yang lain. Sungguh aneh kondisinya. Orang ini menghalangi hamba yang mau mengerjakan salat. Fa fil ayah nahin wa manhin. Di ayat ini berarti ada yang melarang dan ada yang dilarang. Siapa yang melarang? Taghiyah, Quraisy. Tauhidnya Quraisy. Orang yang melampaui batas dari bangsa Quraisy. Siapa? Abu Jahal. Dulu manusia menyebutnya dengan Abul Hakam. Kenapa disebut Abul Hakam? Karena banyak orang yang kembali kepadanya. Kalau ada masalah tanya sama Abul Hakam. Dianggap paling bijak. Dianggap orang ini paling bijak. Makanya digelari Abul Hakam, bapak orang yang paling bijak. Masalah rumah tangga kembali kepada Abul Hakam. Masalah ekonomi kembali kepada Abul Hakam. Masalah keamanan kembali kepada Abul Hakam. Tanya sama Abul Hakam mereka ini. Mereka digelari dengan orang ini digelari oleh orang Quraisy dengan sebutan Abul Hakam. Tapi Nabi menggelari kebalikannya dengan sebutan apa? Abu Jahal. Bapaknya orang yang paling bodoh. Karena hawa nafsunya telah menutupi hatinya untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dia melampaui batas. Li'annahum yatahakamu ilaihi wa yarji'una ila faghtarra bi nafsi. Ketika manusia mengembalikan semua urusannya kepada Abu Hakam, orang Quraisy percaya dengan Abu Hakam, di saat itulah Abu Hakam tertipu dengan dirinya. Lalai dia. Jadi sombong, jadi bersikap melampaui batas. Ini perhatikan. Kebanyakan manusia seperti itu. Kalau dia sudah dipuji oleh orang, naudzubillah min dzalik, diberikan kedudukan oleh seseorang, terlalu dimuliakan oleh orang lain, dianggap semua orang ada di bawah perintahnya, Anda akan jumpai orang ini lama kelamaan akan bersikap melampaui batas. Mengira bahwa semua kebenaran kembalinya menurut dirinya. Padahal kita tahu kebenaran itu datangnya dari siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Orang Quraisy sebenarnya tahu Allah itu ada. Buktinya orang-orang Quraisy sering bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi, demi Allah. Sering pula mereka berkata, wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Dulu mereka mengakui itu. Sehingga mereka mengakui bahwa Allah itu ada dan mereka tahu kebenaran itu datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, tapi hawa nafsunya itu menguasai dirinya. Termasuk Abu Jahal ini. Ya, wa syaraka bil islami wa mata al kufri kama huwa ma'ruf. Dia benci dengan Islam, memerangi Islam, mati dalam keadaan kafir. Semua ma'ruf tentang Abu Jahal. Hadar rajul samaun Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Jal, makanya Nabi menyebutnya orang ini disebut dengan Abu Jal, bapak yang paling bodoh. Diddu samai tasmiyatum iyau Abul-Hakam, sebagai lawan dari apa yang disebut oleh orang Quraisy dengan sebutan Abu Hakam. Enggak pantas disebut Abu Hakam karena dia enggak bijak. Wa ammal man hiya fa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang salat di sini dalam ayat ini, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ada yang melarang, ada yang dilarang. Dan yang dilarang yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayat ini, abdan idza shalla. Ini menunjukkan Nabi itu bukan Tuhan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ilah. Bukan sesembahan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pantas disembah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abdan. Allah katakan abdan idza shalla, seorang hamba tatkala ia akan salat. Berarti Muhammad itu abdun ya'budu la yu'badu. Dia itu abdun ya'budu, menyembah, la yu'badu, tidak disembah. Keliru kalau pada hari ini kita banyak menjumpai sebagian orang menyembah Nabi.
Nabi tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Nabi berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimatu inji nafsaki." Wahai Fatimah, selamatkan dirimu sendiri. Li'annani la astati'anillahi ta'ala idza arada 'alaiki syai'a. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi pada dirimu, aku enggak bisa berbuat apa-apa. Berarti Nabi bukan Tuhan. Maka berdoa minta kepada Nabi syirik. Enggak bisa bermanfaat. Ketika ada seorang sakit, dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku." Wanita ini berkata, "Berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku." Dia tidak berkata, "Ya Rasulullah, sembuhkan aku." Tidak. Tapi dia berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku." Karena Nabi masih hidup, Nabi bisa berdoa, meminta kepada Allah untuk orang yang ada di sampingnya. Nah, ketika datang kepada Rasulullah SAW Abu Hurairah dan berkata, "Ya Rasulullah, ibuku masih kafir, musyrik. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberinya hidayah." Maka Nabi berkata, "Ya Allah, berikan hidayahmu kepada ibunya Abu Hurairah." Esoknya Abu Hurairah datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah. Sesungguhnya ibuku telah masuk Islam." Ketika Nabi masih hidup. Tapi mereka tidak berdoa kepada Nabi. Di masa Nabi masih hidup saja, manusia tidak ada yang berdoa kepada Nabi. Tapi anehnya di zaman sekarang, ketika Nabi sudah meninggal dunia, malah disembah. Berapa banyak kita jumpai manusia datang ke kuburnya Nabi atau ziarah ke Masjid Nabawi, sahih benar. Ziarah ke makam Nabi juga benar. Giliran sudah sampai di makam Nabi, minta sama Nabi, doa menghadap kepada kubur Nabi, lawang kiblatnya ada. Dia berkeluh kesah kepada Nabi. Lawang Allah lebih mendengar. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ini kan sesuatu yang aneh. Abdan idza shalla, seorang hamba tatkala dia ingin salat. Ayat ini juga menjelaskan bahwa ikhwati rahimani wa rahimakumullah, Abu Jahal qila lau inna Muhammadan yusalli indal Ka'bah amaman nas. Si Abu Jahal ini datang manusia yang mengadu kepadanya, sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengerjakan salat di samping Ka'bah di hadapan manusia. Ini menunjukkan bukti sesungguhnya orang kafir tahu salat itu syiar Islam. Syiarnya ahlut tauhid. Makanya orang-orang Quraisy ini benci ketika itu melihat orang salat. Karena mereka tahu yang disembah hanya Allah Azza wa Jalla, sementara mereka punya Tuhan yang banyak. Nah, kata beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menceritakan, yakni manusia berkata kepada Abu Hakam, Muhammad mengerjakan salat di samping Ka'bah di hadapan manusia yang banyak, sehingga yufattinun nasu wa yasuddahum an asnamihim wa aliyatim, sehingga membuat manusia melihat Nabi enggak jadi menyembah patung yang ada di Ka'bah itu, enggak jadi mereka itu mendekatkan diri kepada tuhan-tuhan mereka. Mereka terpana melihat salatnya Nabi. Maka orang-orang yang hatinya ada penyakit enggak suka, datang kepada Abu Hakam, ini Muhammad begini. Famarra bi dzata yamin wa huwa sajidun fana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia melewati Nabi sedang salat, Nabi dilarang oleh Abu Jahal untuk mengerjakan salat. Wa qala laqad nahaituka falimada taf'al. Dia berkata, kan sudah kularang kamu begini, kenapa kamu lakukan juga? Lihat, kita akan jumpai bentuk-bentuk orang yang menghalangi kebenaran dari zaman dulu sampai sekarang akan sama. Kalimatnya pun mirip. Kamu kan sudah saya larang begini begitu, kenapa kamu lakukan? Sudah saya larang ngaji, kok ngaji juga? Yang gitu toh. Sudah saya larang taklim, kok taklim juga? Misalnya begitu. Sudah saya larang mengerjakan begini, kenapa kamu lakukan begini dan begitu? Padahal itu hak. Padahal yang itu kebenaran. Pantahun Nabi sallallahu alaihi wasallam faraja. Summa qila li Abi Jal innahu ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma zala yusalli. Ketika dilarang oleh Abu Jal, Nabi berhenti ketika itu. Besoknya diulangi lagi salat. Diceritakan lagi kepada manusia, oleh manusia kepada Abu Jal, Muhammad melakukan itu lagi.
Faqal, Abu Jahal berkata, wallahi, lihat dia bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, la in ra'aituhu la at'anna 'unuqahu biqadamai. Seandainya aku nanti melihat dia melakukan itu lagi, akan ku benamkan lehernya dengan kakiku ini. Akan ku injak. Jadi maksudnya nanti kalau Nabi sujud, akan diinjak lehernya, dibenamkan ke dalam bumi. Nah, wala arifanna wajha biturab, akan aku benamkan wajahnya itu ke debu, ke dalam debu. Falamma ra'ahu dzata yaumin sajidan tahtal Ka'bah, ketika Abu Jahal ini sudah punya niat yang jelek demikian, walaupun dia bersumpah dengan nama Allah, apakah Allah tolong? Tidak. Apakah Allah tolong? Tidak. Ketika dia melihat Nabi SAW sedang sujud di dalam salatnya di bawah Ka'bah, Abu Jahal melihat apa yang dilakukan Nabi SAW, wa aqbala alaihi yuridu ayyabirra biyaminihi wa qasamihi. Lamma aqbala alaihi wajada baina wa baina handaqan minan nar wa hawalan 'azimah. Dia kepingin mendekati, ingin menendang dan menginjak Nabi SAW. Tatkala itu ingin dilakukan, tiba-tiba ada sebuah paret yang dalam, isinya pun api. Lalu ada bayangan yang tebal, membuat Abu Jahal menjadi takut. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada kitab Sifatil Munafikin, bab qauluhu ta'ala innal insana la yatagha ar-ra'ahus taghna. Nomor hadisnya 2797. Ini menunjukkan bukti setiap orang yang berbuat kebaikan awal mulanya diuji oleh Allah. Jika dia sabar, turun pertolongan Allah, dan itu berlaku terus sampai yaumil qiyamah. Boleh sampai yaumil qiyamah. Setiap orang yang melaksanakan kebenaran kemudian dihalang-halangi, dia sabar tetap melaksanakan kebenaran itu, nanti akan datang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga menunjukkan bukti hafilah rahimanillah, pelaku penghalang kebenaran terus akan ada. Selama ada kebenaran, maka akan ada pelaku kebenaran sampai nanti kebenaran dimenangkan. Wa qad ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka fana kasa ala akibaihi wa ajiza ay yusalli ila Rasulillah ayyasila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal pun menjadi takut, hatinya kecut, dia badannya menjadi lemah sehingga tidak sanggup melanjutkan usahanya untuk menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, hadal abdul ladzi yanha abdan idza shalla yata'ajjabu min hali kaifa yaf'alu hadha. Walihada jaa fi akhir ayat alam ya'lam bi anna Allah yara. Ini loh lelaki, contoh orang yang menghalangi orang yang mau mengerjakan kebaikan, mengerjakan salat. Tidakkah kamu merasa heran dengan orang ini? Ada orang salat dihalang-halangi. Ini loh lelaki yang kau lihat bagaimana Allah menurunkan pertolongan kepadanya dari orang yang mau menghalanginya. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam ayat yang lainnya, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah itu melihat apa yang dia lakukan? Ini Allah nggak akan diam. Setiap penghalang kebenaran, siapapun mereka, tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Coba Anda lihat sejarah membuktikan. Fir'aun merajalela kerusakannya. Apakah dia akan berakhir dengan kemenangan? Tidak, dia binasa. Qarun, ia pun binasa. Kaumnya Nuh, ia pun binasa. Kaumnya Lut, kaumnya Nabi Saleh, semua binasa. Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang Quraisy yang lainnya semua binasa. Dan sekarang antum lihat, setiap yang menolak kebenaran, menghalangi kebenaran, cepat atau lambat dia binasa. Tanda-tanda kebinasannya sudah ditampakkan oleh Allah. Soviet misalnya, dulu negaranya namanya Uni Soviet ya. Lihat, masih ada nggak negara ini? Hancur berkeping-keping. Ketika dia mau menghalangi kebenaran tegak di Afghanistan dan sekitarnya, hancur berkeping-keping. Tidak sampai 1 abad yang dilakukannya terhadap orang Afghanistan, hancur mereka, berkeping-keping. Kepingannya Rusia mau membuat makar kepada kaum muslimin di Sisan, di Chechnya. Lihat porak-poranda provinsi-provinsinya. Ketika dia mau menghalang-halangi Islam, hancur berkeping-keping. Amerika yang mencoba menyakiti kaum muslimin,
Apakah kita mengira bahwa mereka itu aman-aman saja? Tidak. Hati mereka gelisah. Rakyat mereka tidak tenang. Kebobrokan moral sudah masuk dalam tubuh mereka. Ketidaktenangan dalam kehidupan negara mereka itu sudah dirasakan oleh rakyatnya. Sebentar lagi mereka akan binasa kalau mereka tidak bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yahudi sejak dulu sampai sekarang mereka binasa, dan nanti akan binasa lagi sampai sebuah batu akan berkata dalam ritme Muslim, ya Muslim, inna mi wara'il yahud faqtulha. Di belakangku ada Yahudi yang bersembunyi, bunuh dia. Nanti akan terjadi masanya seperti itu. Wadah? Dan ini janji Allah SWT. Maka siapapun yang menghalang-halangi kebenaran, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah itu melihat apa yang mereka lakukan? Ai annahu sayujazi, Allah akan balas apa yang mereka kerjakan itu. Ara'aita in kana 'alal huda. Gimana menurut pendapatmu kalau yang dihalang-halang itu ternyata di atas kebenaran? Ara'aita ya'ni akhbarani ayyuhal mukhatib. In kan akhbirni ayyuhal mukhatib. In kana ada sajid Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'alal huda, fa kaifa tanhau anhu? Tolong beritahu saya, hei kalian manusia yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala, kata beliau, bagaimana kalau seandainya benar-benar yang bersujud yaitu Muhammad SAW dia di atas kebenaran, lalu kenapa kalian halang-halangi? Maksudnya aneh kalian ini, orang baik, orang gak bikin kerusakan, orang mengajak kepada perbaikan, orang mengajak mendekatkan diri kepada Allah, orang mengajak kepada tauhid, kalian halang-halangi. Sama seperti sekarang, Pak, kita mengajak kepada tauhid, tidak menyembah kubur, kita disebut ekstrim. Padahal ngajak menyembah Allah. Kita, ikhwafillah rahimani warahmatullah, mengajak kepada memurnikan akidah, kita dituduh fundamentalis. Lihat, kita cinta kepada Nabi. Ketika kita melihat Nabi berjenggot, karena kita cinta Nabi, kita pakai apa? Jenggot. Karena Nabi celananya di atas mata kaki, kita pun angkat karena kita ingin mencintai Nabi. Kita dituduh apa? Dituduh apa, ya, teroris. Coba lihat. Lihat, sama sejak dulu demikian. Kita mengajak kepada akhlak mulia. Kita mengajak kepada Islam yang mengajarkan keluhuran budi. Maka kita dituduh dengan tuduhan fobia. Ini orang fobia dengan ini dan itu, fobia dengan barat, fobia dengan ini dan Masya Allah. Yang baik dituduh dengan gelar-gelar yang jelek. Dan ketahuilah saudaraku, itu akan terus terjadi. Tapi ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada'al Islamu gharib wa sayaudu gharib kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, kelak akan kembali dianggap asing, tapi berbahagialah orang yang beragama Islam dengan benar dianggap asing. Sebuah pohon di surga disebut dengan Tuba. Luasnya, naungannya 500 tahun perjalanan, disediakan bagi orang-orang yang seperti ini. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurru man khadalahum wala man khalafahum wa hum 'ala dzalik hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Senantiasa akan ada sekelompok manusia dari umatku, dia berdiri di atas kebenaran, dia dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Tidak akan memudaratkan mereka orang yang menyelisih mereka dan orang yang menyakiti mereka. Siapa yang menyelisih mereka? Yahudi dan Nasrani. Siapa yang menyakiti mereka? Orang Islam sendiri. Yang dimaksud dengan menyakiti mereka ini orang Islam sendiri. Ini kenyataan nih, kawan. Antum lihat di zaman kita, siapa yang menyakiti Ahlus Sunnah? Orang Muslim sendiri. Wanita baik-baik menjaga kehormatannya supaya kulitnya tidak terlihat orang, supaya wajahnya tidak dipamerkan kepada orang, maka dituduh oleh ninja. Padahal ninja itu kan kafir. Mana sama? Allah saja mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apa kalian kira kami akan menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir? Ya enggak sama. Tapi sabar. Oke? Antum rajin ke masjid, dibenci. Orang datang ke masjid, di saat kita ke masjid sujud kepada Allah Taala, manusia benci sekali.
Tapi orang yang main judi, duduk kumpul-kumpul, mereka yang dianggap biasa saja. Sabar. Boleh? Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, makanya beliau menyebutkan dengan kalimat ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana menurut pendapatmu kalau ternyata Muhammad adalah justru yang di atas kebenaran? Alangkah aneh engkau menghalangi orang yang berada di atas kebenaran. Au amara bit taqwa, atau dia orang yang mengajak kepada takwa. Kita katakan benar. Nabi mengajak kepada takwa, Nabi berdiri di atas kebenaran. Tidak ada ajakan Nabi kepada jelekan. Wahai orang-orang yang menuduh Islam dengan tuduhan yang buruk, wahai orang-orang yang menuduh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang menyesatkan, tunjukkan kepada kami mana satu saja kesesatan yang dibawa oleh Nabi, mana keburukan satu saja yang dibawa oleh Nabi. Tidak akan dijumpai dari ujung timur sampai ujung barat, tidak akan ketemu. Kan yang dibawa oleh Nabi adalah al-haq, takwa. Nabi tidak pernah mengajarkan kejelekan. Kalau mereka berkata orang Islam suka berperang, kenapa hanya orang Islam yang dilihat dalam masalah suka berperang? Bukankah semua agama mengajarkan apa? Semua agama mengajarkan adanya perang. Tapi bedanya dengan orang Islam, Islam tidak akan berperang kalau tidak diperangi. Itu bedanya. Kalau mereka mengatakan Islam mengajarkan tidak menghargai hak-hak wanita, wanita hanya dikurung di dalam rumah saja, maka kita katakan, tidakkah kita melihat betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan akibat fitnah seorang wanita? Bukankah zina terjadi karena wanita mengumbar auratnya? Bukankah lelaki menjadi pengecut karena lisan seorang wanita yang cerita ke sana kemari senang keluar dari rumahnya? Ikhwan, bukankah ajaran Islam mengajarkan agar wanita menjaga lisan, menjaga kehormatan, menutup aurat mereka, tidak bergaul kecuali kepada yang saleh dan salehah? Maka tunjukkan mana sih dampak jeleknya kalau wanita itu menutup aurat? Enggak ada toh? Enggak ada dampak jelek wanita menutup aurat. Tapi kalau dampak jelek wanita membuka aurat banyak. Tunjukkan sama kita, apakah ada orang yang terugikan gara-gara seorang wanita pakai jilbab? Tidak ada. Apakah ada terugikan seorang yang disebabkan wanita yang pakai celana pendek keluar rumah? Jutaan, miliaran kerusakan yang ditimbulkannya. Oke? Maka kita katakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Nah, tentang dua ayat ini kita akan luaskan tafsirnya pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Semoga bermanfaat. Indakum soal, ada pertanyaan ikhwan sebelum isya? Fadhil masykur. Silakan kalau ada pertanyaan. Kelas? Astagfirullah. Baik, kalau tidak ada, kita sambil menunggu salat Isya, kita cukupkan sampai di sini. Antum lihat lagi tafsir yang saya sebutkan di dalam kitab Tafsir Juz Amma oleh Syekh Utsaimin, atau lihat dalam kitab tafsir Aisarut Tafasir. Di sana ada penjelasan yang bermanfaat, yang sebagiannya tadi tidak sempat saya bacakan. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini mendatangkan faedah. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Bila benar, mudah-mudahan kebenaran ini bisa membuat kita berbahagia di yaumil qiyamah, bertemu sebagaimana bertemu hari ini dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.